Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Humairo Aziza, peserta Latsar CPNS Puslat Bank KDOD Angkatan ke-15 dengan NDH 19. Asal instansi saya Politeknik Pertanian Negeri Samarinda. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan review tentang mata pelatihan yang berjudul Wawasan Kebangsaan dan Nilai-nilai Bela Negara. Nah, teman-teman, langsung saja kita mulai untuk membahasnya. Kita akan membahas apa itu wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan. Kalau kita mendengar wawasan Nusantara, kata kuncinya adalah wilayah. Jadi wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai jati diri, lingkungan geografi dan sumber dayanya, serta segala potensi fisik dan non-fisik yang terkandung dan lahir dari interaksi elemen-elemen tersebut sebagai elemen kekuatan dan lingkungan strategis nasional dalam satu kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sedangkan kalau wawasan kebangsaan, kata kuncinya adalah nasionalisme. Jadi, wawasan kebangsaan adalah cara pandang kita, baik ke dalam maupun keluar, secara pribadi maupun kolektif, yang dilandasi oleh keikhlasan, keinsyafan, dan rasa syukur atas personalitas, identitas, dan segenap keberadaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan berbagai kelebihan yang dimiliki, serta memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada demi keselamatan, keutuhan, keberlangsungan, dan kemajuan bersama sebagai bangsa Indonesia. Bung Karno, Bapak Proklamator Indonesia, pernah berpesan bahwa jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah atau jas merah. Apa sih artinya? Artinya, kita sebagai individu maupun sebagai sebuah bangsa agar selalu ingat masa lalu kita, tapi bukan berarti kita tidak bisa move on dari masa lalu. Tetapi kita sebagai sebuah bangsa, tanpa kita tahu sejarah, maka kita akan dimanipulasi oleh bangsa lain. Pada tanggal 13 Desember 1957, Perdana Menteri Indonesia yang ke-10, Juanda, melahirkan sebuah deklarasi yang dinamakan Deklarasi Juanda. Di situ menyatakan bahwa negara kita Indonesia adalah negara kepulauan. Berkat perjuangan beliau, Indonesia memiliki peta yang lebih luas yang diakui oleh UNCLOS tahun 1982. Dengan peta ini, wilayah yang diakui sebagai perairan Indonesia, maka tidak boleh ada kapal-kapal asing yang mengambil sumber daya yang ada di dalamnya, kecuali ada izin terlebih dahulu dari negara Indonesia. Deklarasi Juanda ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1960 tentang perairan Indonesia. Dan tanggal 13 Desember ditetapkan sebagai tanggal terbitnya Deklarasi Juanda, ditetapkan sebagai Hari Nusantara melalui Kepres Nomor 126 Tahun 2001. Jika kita membicarakan tentang wawasan Nusantara, wawasan kebangsaan, tentu saja kita perlu tahu sejarah, paling tidak sedikit, tidak perlu mendalam. Ada berita mengenai adanya klaim dari Cina tentang 9 dust line atau 9 garis putus-putus, di mana sebagian wilayah Indonesia dan beberapa wilayah di Asia Tenggara diklaim menjadi wilayah Cina. Nah, tanpa mengetahui sejarah tadi, kita tidak akan bisa berargumen, kita tidak akan bisa berdiplomasi di kancah internasional. Teman-teman, masih berkaitan dengan wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan,
Ada 4 konsensus dasar berbangsa dan bernegara dalam konsep wawasan kebangsaan. 4 konsensus itu meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Ditambah nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara di sini meliputi yang pertama, cinta tanah air. Kedua, sadar berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara. Keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Lalu mempunyai kemampuan awal bela negara. Dan yang terakhir, semangat untuk mewujudkan negara yang berdaulat, adil, dan makmur. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai penghormatan terhadap lambang-lambang negara dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang tahun 1945, pasal 35 sampai 36C dibahas tentang bendera, bahasa, lambang negara, lagu kebangsaan, serta amanat menyusun undang-undang. Penjelasan mengenai bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Pasal 24 menyebutkan bahwa bendera negara Sang Merah Putih berbentuk persegi panjang dengan ukuran 2/3 dari panjang serta bagian atas berwarna merah dan bagian bawah berwarna putih, yang keduanya berukuran sama. Selanjutnya, pasal-pasal lain juga menjelaskan mengenai penggunaan bahasa Indonesia dan lambang-lambang negara lainnya. Nah, selanjutnya hal yang penting yaitu bagaimana sih kita membina kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang pertama tentunya dengan membina nasionalisme dengan cara mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa, mengembangkan sikap toleransi, dan memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Yang kedua, dengan membina kerukunan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Bagaimana kerukunan dalam beragama, kerukunan dalam berbudaya, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menjaga nasionalisme. Nah, apa sih kaitannya penjelasan tadi dengan fungsi kita sebagai ASN? Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, pasal 10 sampai 11 menyebutkan bahwa fungsi dan tugas ASN yaitu yang pertama, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh PPK. Kedua, melaksanakan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Ketiga, memperkuat persatuan dan kesatuan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Makanya, dalam konteks seperti ini, bisa saja PNS itu dipindah dari satu daerah ke daerah yang lain. Kita harus siap. Selanjutnya, dalam kaitan mempererat persatuan dan kesatuan NKRI, PNS tidak boleh ikut terlibat dalam politik praktis. Harus bersikap netral, karena nantinya akan mempengaruhi terhadap pelayanan publik. Yang terakhir, apa yang perlu dilakukan dalam menjaga kerukunan, persatuan, dan kesatuan bangsa? Tentunya yang pertama, kita perlu respect, menghormati sesama kita. Misalnya dalam hal kecil, pada saat diskusi, kita menghormati orang yang sedang berbicara dengan mendengarkannya. Ini salah satu bentuk respek yang paling sederhana terhadap sesama. Yang kedua, yaitu mentaati peraturan, lalu peduli terhadap lingkungan di sekitar kita. Nah, teman-teman, mungkin ini saja pembahasan yang saya sampaikan mengenai wawasan Nusantara dan wawasan kebangsaan. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saksikan video-video saya selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.